Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fas'alullah ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah dimulai pada pekan ini saya akan membacakan hadis-hadis tentang puasa dari kitab Bulughul Maram karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan untuk syarahnya saya akan mengambil dari kitab kontemporer yaitu Fiqih Bulughul Maram karya Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili hafizahullahu taala, ya, seorang ulama asal Damaskus, Suriah. Insyaallah kita akan membahas setiap hari, insyaallah akan dibahas setiap pertemuan satu hadis insyaallah. Taib, langsung saja kita akan membacakan hadis yang pertama dari kitab Siyam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, muttafaqun alaih. Janganlah, kata Nabi, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang mempunyai kebiasaan puasa, ya, maka boleh dia berpuasa pada saat itu. Hadis muttafaqun alaih, hendaklah dia berpuasa pada saat itu. Taib. Apa fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, kata Syekh Mustafa Az-Zuhaili, an-nahyu an istiqbali Ramadan ala niyatil ihtiyati lahu bi shaumi yaumin wa yaumain liman lam yusadif adatan lahu aw yasiluhu bima qablahu fa illam yasilhu wala yusadif adatan fahuwa haram wa hadha huwa sahih fil madhhab Syafi'i. Pertama, beliau menjelaskan larangan berpuasa pada 2 hari, melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu sebagai bentuk kehati-hatian, ya, kecuali, ya, di sini dikatakan larangan ini berlaku bagi orang yang tidak mempunyai kebiasaan puasa sebelumnya atau tidak menyambung puasa dari pertengahan pertama di bulan Sya'ban. Maka jika dilakukan hal tersebut tanpa alasan yang dibenarkan, maka puasanya haram dan tidak sah. Dan inilah yang sahih dalam mazhab Syafi'i, kata beliau. Kemudian yang kedua, poin kedua, sawaun fin nahyi liman lam yusadif adatahu wala wasalahu yaumus syakki wa ghairihi fa yaumus syak dakhilun fin nahyi kama sayati fil haditsil ati. Larangan puasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan ini juga berlaku pada puasa hari syak, ya, berlaku untuk puasa pada hari syak, yaitu puasa pada tanggal 30 Sya'ban, ya. Sebagaimana nanti penjelasan tentang puasa hari syak itu akan dibahas di hadis setelahnya insyaallah. Kemudian yang ketiga, al-hikmah fin nahyi at-taqawwi bil fitri li Ramadan liyadkhula fihi bi quwwatin wa nasyat. Hikmah larangan Nabi untuk tidak melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu supaya kita nanti masuk bulan Ramadan dalam keadaan kuat fisik dan mental, ya, kuat siap secara fisik. Dengan kita makan dan minum 2 hari atau sehari sebelumnya, maka nanti kita akan semangat, ya, masuk puasa dengan biquwah wa nasyat, dengan kuat dan semangat yang tinggi. Itu hikmah yang pertama. Kemudian waqila, hikmah yang berikutnya dikatakan oleh beliau, khasyatu ikhtilatin nafli bil fard. Dikhawatirkan kalau kita puasa sehari atau sebelumnya itu nanti akan bercampur antara puasa fardu, yaitu puasa Ramadan, dengan puasa sunnah. Padahal kan kalau di bulan Ramadan kita hanya bisa puasa Ramadan saja, atau dikenal dengan wajib mudhayyak, kan begitu.
Nggak boleh kita melakukan puasa lain di bulan Ramadan karena khawatir nanti akan bercampur, bertemu puasa fardu dan puasa sunnah, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah yang ketiga adalah li'annal hukma ulliqa birru'yah. Ya, faman taqaddamahu faqad hawala at-ta'n fi dzalikal hukum. Bulan Ramadan itu masuknya ditandai dengan melihat ru'yah. Ya, sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi, kan begitu kata Nabi. Ya, maka jika seseorang mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, itu seperti melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut, yang mana Ramadan dikaitkan dengan melihat bulan, nah, gitu. Baik, kemudian yang keempat. Poin keempat dari hadis ini, man kana lahu wirdun fis siyam fayu'dzanu lahu an yasuma yauman aw yaumaini qabla Ramadan. Nah, barang siapa yang dia punya wirid puasa sebelumnya, seperti dia terbiasa puasa Senin Kemis atau puasa Daud, ya, atau dia menyambung puasa dari pertengahan pertama bulan Sya'ban, seperti dia memulai puasa dari tanggal 15 atau tanggal 14, kemudian dia lanjutkan ke pertengahan kedua bulan Sya'ban, maka ini tidak mengapa. Li'annahu i'tada wa allafahu wa yulhaqu bidzalikal qada'u wan nadhru liwujubihima. Begitu juga kalau dia puasa yang wajib, seperti mengqadha puasa Ramadan yang telah lalu, masih punya hutang, maka dia qadha pada saat itu, maka tidak masalah, bahkan diwajibkan, ya, karena masih punya utang. Atau dia puasa nazar, maka di sini tidak mengapa, diperbolehkan ma'al adillatil qat'iyyah ala wujubil wafa'i bihima, dengan adanya dalil-dalil yang qat'i tentang wajibnya untuk melakukan puasa tersebut jika memang masih punya utang atau memang bernazar untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Wa amma an-naflul mutlaq fayahrum li hadzal hadits wa li haditsin nahi an shaumi yaumil syak. Sedangkan yang sengaja puasa sunnah mutlak atau sengaja puasa baru mulai puasa pada pertengahan kedua bulan Sya'ban, ya, tanpa alasan yang dibenarkan tadi, maka itu haram dan puasanya tidak sah. Maka kesimpulannya, hukum berpuasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan atau pertengahan kedua bulan Sya'ban itu diharamkan oleh syariat kecuali dengan 3 hal, dalam 3 keadaan. Yang pertama, kalau dia berpuasa qadha, mengganti puasa yang telah lalu, yang masih ada utang, atau puasa kafarat atau nazar, maka tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, kalau dia menyambung puasa dari pertengahan pertama bulan Sya'ban, maka itu tidak mengapa. Ya, seperti dia puasa pada tanggal 15 atau tanggal 14, kemudian dia lanjutkan puasa 14, 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Maka kalau dia mau puasa sampai akhir Sya'ban itu tidak mengapa. Tapi kalau dia sengaja mulai di tanggal 16, itu tidak boleh. Taib. Kalau dia melakukan puasa tanggal 14, 15, 16, 17, 18, kemudian tanggal 19-nya berhenti, batal, dia membatalkan puasa atau tidak puasa, maka tidak boleh dia melanjutkan puasa setelahnya. Kemudian keadaan yang ketiga, kalau dia mempunyai wirid puasa Senin Kemis atau puasa Daud, kemudian bertepatan dengan pada hari tersebut, ya, sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, maka ini tidak mengapa. Begitu kesimpulan yang bisa kita ambil fikihnya dari hadis ini. Wallahu ta'ala wa'alam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.